Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan cerita Nabi Musa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. At-Taurat. Ini tentang turunnya Taurat. Wa aradallah, Allah menghendaki an la yudhi'a Bani Israel, untuk tidak hilanglah Bani Israel itu. Hilanglah maksudnya lenyap mungkin. Kama dha'at umamun bighairi kitabin wa hudan minallah, sebagaimana hilangnya umat-umat yang tidak diberikan kitab dan petunjuk minallah, daripada Allah. Wa arada an la yakhbitu khabata ashwa, dan Allah tidak ingin orang-orang Israel ini yakhbitu, mereka itu memandang remeh serampangan di dalam hukum. Kama habitat umamun, sebagaimana serampangannya umat-umat sebelumnya. Amarallahu Musa an yatatahhar, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk membersihkan diri. Wa an yasuma salasina yawman, dan hendaknya ia puasa 30 hari. Summa ya'ti ila turi Sina, kemudian menyuruhnya Nabi Musa itu datang ke bukit Tursina. Hatta yukallimahu rabbuh, hingga Tuhannya berbicara kepadanya. Wa yatalaqqa kitaban yakunu lahumul imam, dan Nabi Musa akan mendapatkan sebuah kitab, yakunu lahumul imam, yang ada kitab itu nanti sebagai imamnya lah gitu, sebagai petunjuk. Ikhtara Musa min qaumihi 70 rajulan, memilihlah Musa itu dari kaumnya 70 orang. Yakunun ala dzalika minasyahidin, agar nanti semua orang yang dipilih ini akan menjadi saksi. Lianna Bani Israel, karena bahwasanya Bani Israel itu qaumun jahdun, itu kaum yang suka membantah. Kalau tidak ada bukti, mereka itu sangat-sangat suka membantah. Jangankan membantah sesama mereka, bahkan mereka akan membantah Nabi dan akan membantah Allah. Wa qala li akhihi, dan berkatalah ia Musa kepada saudaranya Harun, ukhlufni, gantikan aku fi qaumi, di dalam memimpin kaumku. Wa aslih, dan berbuat baiklah. Wala tattabi' sabilal mufsidin, dan janganlah kamu wahai Harun mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Li'annal jama'ata la budda laha min imamin, karena bahwasanya sebuah kawanan itu haruslah mempunyai pemimpin. Sara Musa limiqati rabbih, berjalanlah Musa untuk bertemu dengan Tuhannya. Walakinnahu hassahu syauq, akan tetapi membuncah rasa rindunya ila rabbih, kepada Tuhannya. Fata'ajjala, maka ia bergegas. Wasabaqa ila Tur, dan ia kemudian lebih dahulu menuju ke Gunung Tur. Allah berkata, ma'ajalaka, apa yang membuatmu begitu cepat, an qaumika, dari kaummu, kamu datang lebih dahulu daripada kaummu ya Musa, wahai Musa. Qala, berkata Musa, hum ala athari, mereka akan menyusulku. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda, dan aku bersegera menuju kepadamu agar engkau ridha kepadaku, wahai Tuhan. Wa amarahullah, dan Allah memerintahkan kepadanya Musa an yutimma, untuk menyempurnakan miqata rabbih, pertemuan dengan Tuhannya ini, 40 lailatan, itu selama 40 hari. Jadi ditambah 10 hari lagi. Wasala Musa ila Turis Sina, mungkin Tur
Sina mungkin. Turi Sina. Turi Sina. Jadi sampailah Musa itu kepada bukit Tersina. Fakallamahu rabbuhu, maka Tuhannya berbicara kepadanya, wa najahu, dan membisikkannya, wa qarrabahu, dan mendekatkannya, wa adnahu, dan mendekatkannya juga artinya ini. Fazadahu dzalika syauqa, maka bertambah pada yang demikian itu akan rasa rindu. Faqala, maka berkata Musa, Rabbi, wahai Tuhanku, arini, tunjukkanlah dirimu wahai Tuhanku kepadaku, anzur ilaika, agar aku bisa melihatmu. Jadi di sini ada pelajaran tentang ketauhidan. Meskipun Allah itu berbicara lewat di sini, ini bukan berarti Allah itu berada di bumi. Jadi meskipun nanti Nabi Muhammad ketika Isra itu bukan berarti Allah ada di atas juga. Itu bukan seperti itu. Allah bersih daripada arah. Ini berhubungan dengan sifat 20. Wallahu ya'lamu, dan Allah itu mengetahui, anna Musa, bahwa Musa itu la yastati'u dzalik, tidak mampu dari yang demikian melihat itu. Li'anna Allah, karena bahasanya Allah itu la tudrikuhul absar, tidak akan mampu mata mencapainya. Wa huwa yudrikul absar, dan dialah Allah yang bisa mencapai penglihatan manusia atau penglihatan. Wa huwa latiful khabir, dan dialah Allah itu yang maha lembut lagi maha mengetahui. Wa innal jibal, dan sungguh gunung-gunung la tastati', tidak akan mampu an tahmila kalamahu, untuk menanggung beban daripada kalamnya Allah. Fadlan an nurihi, maka bagaimana lagi lebih daripada kalamnya itu, yaitu bagaimana mungkin ia bisa menahan daripada cahaya Allah. Law anzalna hadzal Qur'an, jikalau sekira kami turunkan akan ini Al-Quran, ala jabalin, di atas gunung, la ra'aitahu, benarlah kamu akan melihatnya, khasyian, itu akan tunduk, mutasaddian, dan akan runtuh, min khasyatillah, dari sebab ia takut kepada Allah. Faqala lan tarani, maka berkatalah Allah, kamu tidak akan pernah bisa melihatku, walakin, akan tetapi, unzur ilal jabal, lihatlah olehmu kepada gunung-gunung itu, fa in istaqarra, maka jika tetaplah ada gunung-gunung itu, maka nahu, di tempatnya, fasawfa tarani, maka kamu akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, maka manakala nampaklah Tuhannya lil jabal, di gunung itu, ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa, maka Allah menjadikannya gunung-gunung itu hancur lebur, dan jadilah Musa itu pingsan. Falamma afaqa, maka manakala Nabi Musa itu tersadar dari pingsannya, qala, ia berkata, subhanaka, maha suci engkau wahai Tuhan, tabatu ilaik, aku bertobat kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah orang-orang yang pertama kali beriman. Qala ya Musa, wahai Musa, inni istafaituka, sungguh aku telah memilihmu, 'alan nas, di atas semua manusia, birisalati, dengan membawa risalahku, wa bikalami, dan membawa kalamku, fakhus, dan ambillah olehmu, ma'ataituka, apa yang aku berikan kepadamu, apa yang aku datangkan kepadamu, wa kun minasyakirin, dan jadilah kamu dari orang-orang yang bersabar. Akhadha Musa al-alwaha fiha, Nabi Musa mengambil sebilah atau selembar lah gitu dari Taurat itu, fiha, padanya, pada gunung itu mungkin ini, kullun ma yahtaju, yang sebilah tulisan Taurat itu adalah apa yang mereka butuhkan, ilaihi, kepadanya, Bani Israel, mau'izatan, sebagai nasihat wa tafsilan, dan perincian, likulli syai'in, bagi urusannya segala sesuatu. Jadi Taurat ini nanti menjadi pedoman lah gitu. Wa amarallah, dan Allah memerintahkan, an ya'khudaha, untuk mengambilnya Taurat itu, biquwatin, dengan sekuat, menjaganya dengan sekuat tenaga. Wa ya'muru qaumahu, dan ia memerintahkan akan kaumnya, an ya'khudhu bi ahsaniha, untuk mereka ambil
dengan kebaikan-kebaikannya. Walamma wasala Musa, dan manakala sampailah Musa ila sab'ina rajulan, dan manakala Musa turunlah gitu dari gunung itu dan sampai kepada 70 orang laki-laki yang dibawa itu, min qaumihi, daripada kaumnya. Jadi kaumnya itu sudah tinggal di sana selama 40 hari. Wa akhbarahum, dan Nabi Musa mengabarkan kepada mereka, bima, dengan apa yang an'amallah, apa yang Allah telah berikan nikmat kepadanya. Qalu fi waqahatin, maka mereka berkata, mereka menjawab, fi waqahatin di dalam kekurang ajaran, wa jasaratin, dan kelancangan lah gitu. Lan nu'mina hatta, kami tidak akan beriman. Lihat bagaimana respon orang Israel. Lan nu'mina, kami tidak akan beriman, hatta narallaha jahratan, hingga kami melihat kepada Allah itu jahratan, itu secara jahar, secara secara zahirnya lah gitu. Mereka ini mereka menggambarkan Allah itu mempunyai jisim. Ghadiballahu ala murka ala hadhil waqahah, atas ini kelancangan, kekurang ajaran, wal jur'ah, fa akhadathum as-sa'iqah, maka petir menyambar mereka, wa hum yanzurun, sedang mereka melihatnya. Wa ra'au, dan mereka melihat, annahum, bahasanya mereka la yatahammaluna hadhihi as-sa'iqah, mereka tidak mampu menanggung atas ini petir, allati khalaqallah, yang Allah ciptakan ia petir itu. Fa kaifa yatahammaluna nurallah, maka bagaimana mereka akan bisa menahan cahayanya Allah, yang gunung pun tidak sanggup menahannya. Wada'a Musa rabbahu, dan berdoalah Musa kepada Tuhannya. Wa qala rabbi, wahai Tuhanku, law syi'ta ahlaktahum, jika engkau menghendaki, engkau bisa membinasakan mereka, min qabl, sebelumnya, wa iyaya, dan bisa membinasakan aku juga. Atuhlikuna, apakah engkau akan membinasakan kami, bima fa'ala sufaha'u minna, dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang dungu di antara kami. Wa ajaballahu du'aahu, dan Allah mengijabah doanya Nabi Musa. Wa ba'atsahum min ba'di mautihim, dan Allah membangkitkan mereka setelah kematian mereka. La'allahum yashkurun, semoga mereka itu bisa menjadi orang yang bersyukur. Al-ajal, ini keterburu-buruan. Wa kana Bani Israel ya'ishuna ma'al musyrikin, adalah Bani Israel itu hidup bersama orang-orang musyrikin, fi Misra, dulu di negeri Mesir, mundu qurun, beberapa lama. Qurun ini sebenarnya abad. Wa kanal aqbat, adalah orang-orang Kibti itu ya'buduna asya katsiratan, mereka menyembah berbagai macam tuhan, fi Misra, di negeri Mesir. Wa Bani Israel, dan Bani Israel itu yarawna dzalika, melihat akan yang demikian itu, bi'uyunihim, dengan mata kepala mereka sendiri. Wazalat minhum, dan hilanglah daripada mereka itu karahata syirki, akan hilang kebenciannya daripada kesyirikan seperti itu. Wa tasarraba ilaihim hubbuhu, dan masuk rasa cinta kepada mereka itu penyembahan seperti itu. Kama yatasarrabul ma', sebagaimana meresapnya air, ila baitin, ke rumah, sebagaimana meresapnya air ke dalam rumah yang rapuh, atikin, rumah yang kuno. Wa kanu, dan adalah mereka Bani Israel, kullama wajadu fursatan, manakala mereka mendapatkan satu kesempatan, in hadaru ila syirki, mereka gimana ini? Mereka seperti menyembah, mereka tunduk kepada kesyirikan. Kama yanhadirul ma', sebagaimana gimana nih ya? Sebagaimana meresapnya air ilal hudud, kepada ketundukan, atau gimana ini? Hadur. Ini hadaru yanhadiru al-hudur. Mohon maaf kalau salah ini. Wa zaghat qulubuhum, dan melencenglah hati-hati mereka. Wa fasadat zuquhum, dan hancurlah rasa iman mereka lah gitu. Zuq ini sebenarnya perasaan ya. Fa in yarau sabila rusdi, maka jika mereka melihat satu jalan kebenaran, la yattakhiduhu, mereka tidak mau mengambil jalan kebenaran itu sabila.
Wa in yaraw sabilal ghayy, dan apabila mereka melihat jalan kesesatan, yattakhidhuhu sabila, mereka mengambil jalan kesesatan itu. Jazul bahra, mereka itu sudah melewati lautan. Fa'atau ala qaumin, maka mereka mendatangi satu daerah yang di sana ada kaum ya'kufuna ala asnam, yang mereka itu menyembah di atas berhala, lahum asnamin lahum. Qalu ya Musa, wahai Musa, mereka berkata ini, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya wahai Musa, buatkanlah kami Tuhan sebagaimana mereka itu mempunyai Tuhan. Tampak sekarang kekurang ajarannya. Wa ghadiba Musa, dan marahlah Musa, wa qala, dan berkata, innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian itu adalah kaum yang bodoh, kaum yang dungu. Ya lal ajab, wahai keajaiban, kok bisa lah gitu. Ya lal zulmi, wahai alangkah kengerian, apa ini ya kita artikan nih, wahai kebodohan lah gitu. Innallaha qad an'ama 'alaikum, sungguh Allah itu telah memberikan nikmat kepadamu, wa faddalakum, dan melebihkan kamu, wa atakum, dan memberikan kalian ma lam yu'tis, sesuatu yang belum diberikan oleh Allah ahadan, kepada seorang pun, minal alamin, daripada dunia ini. Aghairallahi abagikum, apakah kalian akan mencari selain Allah ilahan sebagai Tuhan? Wa huwa faddalakum, sedangkan ia Allah itu telah melebihkan kalian alal alamin, di atas kaum-kaum yang lain, atau ya alam juga. Sura Musa ila Tur, berjalanlah Musa ke Bukit Tur, wa ghaba anhum, dan ia menghilang di antara mereka ayaman, beberapa hari. Fakanu, nah jadilah mereka itu syaitan itu menjadi buruannya syaitan, afarisata syirki, dan menjadi korban kesyirikan. Kesempatan setan menyesatkan mereka karena tidak adanya Nabi Musa di antara mereka. Qama rajulun minhum, berdirilah seorang laki-laki di antara mereka, yuqalu lahu Samiri, dia itu dipanggil sebagai seorang Samiri, atau namanya Samiri. Fa akhraja lahum ijlan, maka mereka mengeluarkan bagi mereka itu ijlan, satu anak domba, satu anak lembu, jasadan, akan tubuhnya, lahu khawar, yang mempunyai suara. Faqalu, mereka berkata, hadza ilahukum, bermula inilah Tuhan kalian, wa ilahu Musa, dan Tuhannya Musa. Fanasya, maka Musa itu sedang lupa lah gitu. Musa itu di sini mereka anggap Musa itu sedang lupa. Mereka menganggap Musa itu lupa bagaimana Tuhannya lah gitu. Masya Allah. Wafutina, dan mereka itu dipitnah Bani Israel bihadzal ajli, dengan ini anak lembu. Wa kharu alaihim summan wa umyana, dan jadilah mereka itu tuli dan bisu. Afala yarawna alla yarji'a ilaihim qawlan, apakah mereka tidak melihat bahwa patung itu tidak dapat membalas ucapan mereka? Wala yamliku lahum darran wala naf'a, dan patung itu tidak memberikan kepada mereka kemudaratan dan kemanfaatan. Ini sama dengan kisahnya Nabi Hud dan Nabi Saleh, dan Nabi Nuh juga sama. Alam yarau annahu, dan bukankah mereka melihat, tidakkah mereka melihat, annahu, bahwasannya ia patung itu la yukallimuhum, tidak bisa berbicara kepada mereka, wala yahdihim, dan tidak dapat menunjukkan mereka sabila, akan jalan. Wa nahahum Harun, dan Harun menahan mereka, melarang mereka anzalika, daripada beribadah, daripada membuat hal yang demikian. Wajtahada, dan ia bersungguh-sungguh, waqala, dan berkata, ya qaumi, wahai kaumku, innama futintum, sungguhnya kalian itu sedang dipitnah bihi, dengannya patung itu. Wa inna rabbakumur rahman, sungguh Tuhan kalian itu ar-Rahman. Fattabi'uni, maka ikutilah olehmu akan aku. Wa ati'u amrihi, dan patuhlah kepada perintahku. Walakinna Bani Israel, akan tetapi Bani Israel itu kanu maftunin, mereka itu sedang terfitnah bisihris Samiri, dengan sihirnya Samiri. Wa usyribu fi qulubihimul ijla, mereka itu sedang diminumkan racun lah gitu, mungkin maksudnya ini racunnya Samiri di dalam hati mereka, akan suka kepada al-ijla, yaitu anak
anak sapi lah gitu. Faqalu, maka mereka berkata, lan nabraha alaihi akifin, kami tidak akan berhenti menyembahnya hatta yarji'a ilaina Musa, hingga Musa datang kepada kami. Nah kan Musa saat ini sedang menyendiri, lagi gimana ya, itu lagi kesal sama umatnya. Al-iqab, nah ini adalah balasan atau siksaannya. Nah, semoga ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan mohon diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.